Informatika Bapak Budi Ari Setiadi, yang kami hormati Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Bapak Tri Tariat, kami ucapkan sekali lagi selamat datang di Media Center of 10 World Water Forum yang ke-10 tahun 2024. Untuk press conference pada hari ini, Minggu 19 Mei 2024, moderator konferensi pers hari ini yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Usman Kansong. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi, yang saya hormati, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Tri Tariat, teman-teman jurnalis sekalian, pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan press conference dari Bapak Budi Ari dan Bapak Tri Tariat. Pak Budi Ari akan menyampaikan beberapa hal terkait dukungan Kominfo dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali. Kesempatan pertama, mohon Pak Menkominfo untuk menyampaikan sejumlah informasi ataupun penjelasan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Yang saya hormati Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong, Pak Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Bapak Tri Tariat, rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan dan saya cintai bersama. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam konferensi pers yang pertama di Media Center pada pagi hari ini dengan mengangkat tema Water Share for Prosperity. Penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali memiliki arti penting dalam mendorong komitmen global untuk mengatasi tantangan pengelolaan air. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki peran strategis untuk mendorong kolaborasi global dalam mengembangkan solusi holistik, komprehensif, dan inklusif. Rekan-rekan media sekalian, sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 13 tahun 2024, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai pengampu bidang komunikasi publik, dokumentasi, dan promosi dalam perhelatan World Water Forum 2024. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kami untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi teman-teman media agar dapat meliput forum ini dengan optimal dan penuh kebahagiaan. Itu penting ya, bahagia. Jangan lupa bahagia. Kami telah menyiapkan media center di BNDCC 2 yang dapat menampung 800 jurnalis, difasilitasi dengan area workstation, area konferensi pers, one-on-one interview studio, ruang redaksi bersama internasional broadcast center, video village, media booth, serta dining dan relaxation area. Dari segi konten dan diseminasi, kami berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga seperti Kemenko Marves, Kementerian PUPR, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, KSB, dan juga PUPR, dan lain sebagainya. Redaksi bersama yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut menghasilkan press release, berita, foto, video, serta konten media sosial. Seluruh berita dan konten tersebut dapat diakses melalui website mediaworldwaterforum.org dan juga World Water Forum Pedia.
yang selalu diperbarui informasinya setiap hari. Selain itu, Kominfo juga berkontribusi melalui penayangan live maupun liputan melalui host broadcaster dan host photographer dalam berbagai event utama seperti Balinese Water Purification Ceremony di Kura-Kura, Bali kemarin, Delegation Arrival di Bandara Ngurah Rai, Gala Dinner di GWK nanti malam, Opening Ceremony di BNCC Nusa Dua, serta Leaders Visit di Tahura, Ngurah Rai. Dari segi jumlah media dan jurnalis yang terdaftar per 18 Mei 2024, pukul 17.00 WITA dapat kami informasikan bahwa total jumlah media yang sudah mendaftar dan terverifikasi adalah sebanyak 220 media. Total jumlah jurnalis yang sudah terdaftar dan terverifikasi sebanyak 790 jurnalis. Rekan-rekan media sekalian, dapat saya sampaikan juga bahwa Kominfo turut memberikan dukungan dari sisi infrastruktur telekomunikasi. Kami menurunkan tim pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio seperti pada kegiatan-kegiatan kenegaraan sebelumnya. Selain itu, kami juga mendirikan posko pusat monitoring telekomunikasi di beberapa titik kegiatan. Tim ini telah dan akan melakukan monitoring kualitas jaringan telekomunikasi secara berkala. Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para operator telekomunikasi yang turut menghadirkan kualitas jaringan telekomunikasi agar tetap prima selama kegiatan berlangsung. Demikian beberapa update yang dapat saya sampaikan. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan media agar penyelenggaraan World Water Forum ini berjalan sukses dan membawa manfaat bagi tata kelola air di seluruh dunia kini dan di masa-masa yang akan datang. Kita berharap semoga forum ini bisa menghasilkan solusi-solusi yang konkret dan kreatif bagi penanggulangan permasalahan air di seluruh dunia. Karena kita juga sadar bahwa banyak daerah di Indonesia juga masih memiliki problematika soal air. Karena air itu dingin, maka kita berharap semoga teman-teman media bisa cool dalam meliput. Saya lihat wajahnya segar-segar, berarti tidak ada problematika soal air. Artinya udah mandi semua. Makanan cukup ya. Kalau ada komplain-komplain langsung sampaikan, jangan ke saya, ke Pak Usman aja. Makanan cukup ya? Minum cukup? Kopi cukup? Oke, saya pikir semoga acara ini menjadi kenangan bagi kita bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Menteri atas beberapa update-nya terkait dukungan Kementerian Kominfo dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Berikutnya saya mohon kesediaan Dirjen KSM Bapak Tri Tariat untuk menyampaikan, ini yang sering jadi pertanyaan Pak, delegasi internasional, jumlah negaranya, siapa saja kepala negara yang hadir, dan juga makna World Water Forum ini dalam diplomasi, katakanlah begitu, water diplomasi. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Menkominfo, Pak Budi Ari Setiaji, Pak Dirjen Usman Kasong, Bapak-Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barangkali akan mulai dengan kenapa World Water Forum ke-10 ini menjadi istimewa. Bukan karena kita semata-mata hosting bersama World Water Council, tapi nilai-nilai dan kegiatan yang kita lakukan memang berbeda. Satu, untuk kali pertama di dalam sejarah World Water Forum, sejak yang pertama dilakukan di Maroko, hingga hari ini baru menjadi forum yang pertama kali ada segmen kepala negara yang kita sebut dengan high level meeting. High level meeting sudah dikonfirmasi akan dihadiri oleh perwakilan dari 48 negara dan organisasi internasional. Kemudian juga untuk kali pertama dalam sejarah World Water Forum akan
dihasilkan deklarasi tingkat menteri yang tidak dinegosiasikan tapi dalam bentuk konsultasi. Nanti kalau ada pendalaman kita akan pendalaman sebagai bagian dari tadi apa yang disebut Pak Dirjen Usman, hydrodiplomasi, diplomasi Indonesia terkait dengan isu-isu air global. Yang ketiga, yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan World Water Forum ke-10 ini adalah selain kegiatannya yang akan terus diingat sebagai satu kegiatan yang sangat fenomenal dari sisi pelaksanaan, tapi dari legacy juga akan kita tinggalkan apa yang kita sebut kompendium. Jadi kumpulan proyek yang sudah dikurasi oleh kementerian lembaga terkait di Indonesia. Nanti akan saya masuk ke detail yang kita sebut sebagai concrete deliverables atau hasil-hasil nyata dalam bentuk proyek-proyek kegiatan yang tidak hanya dilaksanakan di Indonesia atau oleh Indonesia, tapi juga cakupannya ada di seluruh dunia. Lanjut dengan ministerial meeting, pertemuan tingkat menteri sudah konfirmasi per pagi ini akan dihadiri oleh 108 negara, saya ulang 108 negara dan 30 organisasi internasional. Yang terdaftar di dalam sistem pendaftaran umum tercatat ada 20.121 peserta yang terdaftar, jadi ini termasuk kita semua yang memiliki badge, tapi secara umum peserta World Water Forum sendiri mencapai 7.334 per setengah jam yang lalu. Jumlahnya terus masih akan dinamis dan pada saatnya tentu kita akan update. Tadi disinggung oleh Pak Menteri kenapa menjadi penting. Pertama saya akan mulai dengan laporan dari UN Water. Ini institusi ini dibentuk oleh Sekjen PBB. Menyedihkan kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam laporan UN Water 2024 menyebut bahwa pada tahun 2022 sekitar setengah dari populasi dunia mengalami situasi kelangkaan air yang parah. Kemudian kita lihat lagi detailnya. Tercatat 2,2 miliar orang hidup tanpa akses terhadap air minum yang dikelola secara aman. Atau air bersih, ya. Air bersih, air minum, memang air minum tahapan selanjutnya Pak, ini kita bicara air bersih. Dan 3,5 miliar orang kekurangan akses terhadap sanitasi. Ya. Jadi ini juga menjadi isu yang sangat serius. Akibatnya adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan SDGs ke-6 terkait dengan menjamin ketersediaan dan pelaksanaan air dan sanitasi bagi seluruh secara berkelanjutan tidak on track. Ya, ini saya ulangi tidak on track. Kalau secara umum laporan Sekjen PBB menyebutkan dari target tahun 2030 di 2023 atau setengahnya secara umum negara berkembang baru mencapai 12%. Ya, ini tantangan bersama. Indonesia ada di mana? Indonesia termasuk negara yang cukup maju di dalam pencapaian SDGs tersebut. Di tahun 2023 target yang sudah dilakukan Indonesia, sudah dicapai Indonesia melebihi angka 66%. Barangkali data lebih detail nanti bisa ditanyakan kalau ada kesempatan dengan Bappenas dalam kesempatan press briefing lainnya. Disinggung tadi oleh Pak Usman, key messages-nya apa dari World Water Forum ke-10 ini? Setidaknya pertama adalah bahwa melalui proses yang sangat sulit, ya, deklarasi tingkat menteri dinegosiasikan atau dikonsultasikan ya di Paris di markas besar UNESCO selama 3 kali termasuk diskusi awal dan dihadiri oleh lebih dari 100 negara, Pak Menteri, 100 negara dengan berbagai kepentingan yang kadang-kadang secara ekstrim berbeda antara kiri dan kanan. Contoh negara-negara hulu musuhnya adalah negara-negara hilir.
di tengahnya banyak sekali tidak hanya isu-isu ekologis tapi isu-isu politis yang sangat kental. Sulit sekali kita mencapai satu kesepakatan, namun pada akhirnya dengan kemampuan diplomasi pemerintah Indonesia kita bisa memperoleh kesepakatan dalam deklarasi menteri yang akan disahkan secara resmi pada tanggal 21. Ada 4 hal pokok yang diperjuangkan oleh Indonesia selaku tuan rumah World Water Forum. Yang pertama adalah kesepakatan internasional melalui Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan penetapan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Ini akan menjadi satu legacy yang penting dari WWF 10 karena selama ini perhatian terhadap pengelolaan danau relatif kurang banyak. Lalu yang kedua adalah kesepakatan untuk kembali usulan Indonesia membentuk Center of Excellence terkait dengan isu-isu air dan perubahan iklim serta resiliensi dari kedua situasi tersebut. Yang ketiga adalah apa yang dikenal dengan istilah Integrated Water Resources Management atau pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi khususnya di pulau-pulau kecil yang menjadi kepentingan kita dengan pulau-pulau kecil yang sangat banyak dan juga kepentingan negara-negara berkembang kepulauan kecil. Yang keempat yang tadi saya sampaikan di awal adalah upaya Indonesia untuk memberikan legacy dengan jumlah proyek konkret di bidang air sebesar sebentar ya, ada datanya tentunya akan disampaikan secara resmi besok Bapak, tapi lebih dari 100 proyek yang sudah dikurasi oleh Bappenas, oleh Kemenko Marves, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian PUPR. Detail akan disampaikan pada saat peluncuran resmi dari deklarasi tingkat menteri. Barangkali demikian Pak Menteri, Pak Dirjen, pengantar singkat dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi ada beberapa hal disampaikan oleh Pak Tritariat, kelebihan World Water Forum ke-10 di Bali, Indonesia ini. Nomor 1 ada high level meeting, kemudian nomor 2 ada ministerial declaration. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Dirjen, sama Pak Basuki, sama Pak Dubes Perancis. Seru juga ya Pak ya negosiasinya. Ya, kemudian yang ketiga ada concrete deliverables. Baik, kini kesempatan pada teman-teman jurnalis yang ingin mendalami penjelasan Menkominfo maupun Dirjen KSM. Silakan, iya. Oke, dua dulu ya, dua dulu. Ada lagi? Satu lagi? 3, 4, oke lah 4. Dari sini dulu. Dari sini dulu. Dari mana? Ini? Iya. Sebutkan Selamat pagi, Pak. nama dan medianya. Baik, saya Eno dari RRI. Ada 2 pertanyaan. Pertama buat Pak Menkominfo. Pak, apakah ada bilateral dengan counterparts Bapak? Kemudian apakah nanti akan ada semacam outcomes atau hasil ataupun mungkin kayak penandatanganan MOU terkait dengan sebagai follow up dari Indonesia sebagai tuan rumah di World Water Forum ke-10 ini. Kedua buat Pak Dirjen, bagaimana Indonesia menjadikan WWF ke-10 ini sebagai hydro diplomacy dan nantinya akan ada follow up ke depannya. Dan kedua Pak, dari concrete deliverables, apakah ada yang kaitannya langsung dengan peran Kemlu untuk berkontribusi untuk pelestarian air di dunia? Terima kasih. Terima kasih Pak, dijawab langsung dulu ya Pak ya. Ya biar nggak lupa. Silakan Pak Menteri, nanti Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi Bu dari RRI Mbak, kalau dari Kominfo tidak ada bilateral meeting mengenai apa yang terkait soal World Water Forum ini. Jadi kita ini hanya mendukung karena kita berharap
World Water Forum ini bisa menjadi concern kita bersama tentang problematika air di dunia di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Langsung Pak Dirjen. Terima kasih Mbak Eno. Pertama mengenai follow up, ya tentunya kita tidak berharap apa yang kita hasilkan di sini ditinggal di Bali, Pak Menteri, demikian. Concrete deliverables menjadi salah satu bukti bahwa kita akan melaksanakan apapun hal-hal yang kita sepakati di sini dalam kenyataan. Implementasi menjadi penting. Indonesia bersama World Water Council sepakat untuk setuju untuk menyepakati langkah-langkah lanjutan untuk menjamin pelaksanaan dari proyek-proyek konkret tersebut. Lalu yang kedua, dalam konteks dalam konteks penetapan Hari Danau Internasional, kita sudah menginstruksikan, Kemlu sudah menginstruksikan perwakilan kita untuk PBB di New York untuk segera memulai langkah-langkah strategis dengan negara-negara mitra kita. Pertama, untuk menjadi bagian penting sebagai co-sponsor dari rancangan resolusi tersebut. Setelah itu harapannya dalam sidang Majelis Umum PBB pada bulan Oktober mendatang dapat disahkan oleh seluruh negara anggota PBB sehingga menjadi Hari Danau Internasional yang akan dirayakan setiap tahun. Lalu follow up tadi saya sampaikan akan ada review antara Indonesia dengan World Water Council dalam waktu 6 bulan sejak pertemuan WWF 10 ini, dan nanti kita akan lakukan assessment atau kajian terhadap proyek-proyek barangkali yang belum berjalan, atau kita berikan review juga terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Dan tadi terkait pertanyaan terakhir mengenai apakah ada proyek yang terkait dengan Kemenlu, sebagaimana diketahui Kemenlu bukan kementerian lembaga eksekutor dalam konteks proyek, tapi Kemenlu memiliki tugas dan fungsi antara lain untuk secara konsisten pertama melaksanakan hydrodiplomasi tadi, diplomasi air. Oleh karena itu memang kami menjadi salah satu anggota dari inisiatif Prancis yang mereka akan introduce ya di bulan September yang diberi judul One Water Summit. Jadi isu mengenai air ini akan terus digulirkan di tingkat global dan ada beberapa inisiatif negara-negara lain yang juga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan hydrodiplomasi tersebut. Barangkali demikian Pak Dirjen, kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Silakan yang berikutnya. Ya. Ya, selamat siang Bapak-Bapak semua. Perkenalkan saya Maulandi dari Liputan 6. Izin Pak bertanya tadi untuk penjabaran detail terkait concrete deliverables yang sudah tercapai sejauh ini, itu berasal dari mana saja dan terkait apa saja mungkin yang utamanya. Lalu juga untuk World Water Forum agenda kali ini kan nanti akan hadir Elon Musk sebagai salah satu tamu VVIP-nya untuk besok, dan pada hari ini pun akan meluncurkan Starlink. Itu untuk di World Water Forum ini bisa dijabarkan nggak kira-kira agendanya Elon Musk yang terkait dengan World Water Forum apa saja? Lalu mungkin ke Pak Budi Ari juga, Elon Musk kan akan meluncurkan Starlink pada hari ini, yang mana kalau berdasarkan paparan Pak Menko Luhut sebelumnya, itu akan terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Itu kira-kira secara layanan internetnya ke depan akan seperti apa? Apakah mungkin akan ada komersial juga di situ? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi, silakan. Saya jawab dari belakang aja ya. Starlink rencananya akan diresmikan pengoperasiannya nanti sore jam 16.30 WITA di Puskesmas di Denpasar. Mengenai dan menyangkut hal-hal lain masih terus berjalan dan kita diskusikan. Karena Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ingin menjaga level of playing field yang fair terhadap semua operator seluler. Kita tidak mau memberikan keistimewaan karena ada beberapa isu yang juga harus terus kita upayakan untuk dipenuhi oleh Starlink. Satu, NOC di Indonesia, Network Operation Center. Dua,
customer service-nya bagaimana, dan yang ketiga adalah menyangkut perpajakan, PPN, PPH. Jangan sampai mereka melayanan yang ini dia tidak kena PPN, PPH, sementara Opsel juga mesti punya kewajiban untuk membayar PPN dan PPH. Itu soal Starlink. Soal nanti jadwal Mr. Elon Musk akan menjadi pembicara, memang beliau adalah tamu undangan. Nanti akan satu sesi beliau akan menyampaikan speech-nya di forum pembukaan. Begitu ya, mudah-mudahan terjawab. Pak Dirjen mau tambahin? Apalagi? Kamu mau nanya? Tadi terkait pembahasan yang berkaitan dengan World Water Forum, ini Pak Elon Musk ada apa ya, singgungannya terkait air mungkin. Ya, nanti Pak Dirjen silakan ya Pak dijawab ya. Sabar Mas Bro, belum ngomong udah dikejar. Bentar dulu ya. Izin. Iya, silakan. Pertama mohon bersabar dulu untuk proyek-proyeknya ya, karena secara resmi akan diluncurkan besok. Dan saya pastikan bahwa semua proyek tersebut bisa diakses secara terbuka ya setelah peluncuran. Sabar, tinggal hitungan beberapa jam ya, tapi itu kembali sekali lagi proyek-proyek konkret tersebut patut kita banggakan sebagai satu hasil yang betul-betul memperoleh pujian yang ini sangat positif bagi kepemimpinan Indonesia di World Water Forum ke-10. Kehadiran Elon Musk memang akan menjadi bagian dari nanti opening ceremony dan tentunya dengan kapasitas beliau sebagai tokoh dunia akan memberikan nilai tambah terhadap bobot dari pelaksanaan World Water Forum sendiri. Demikian Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Pertanyaan ketiga, siapa tadi? Ya, itu tadi yang dijawab proyek-proyeknya tadi ya. Itu, ya. Oke, Mbak di belakang. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Judith dari Harian Kompas. Pertanyaan untuk Pak Dirjen, Pak, untuk diplomasi multilateral ini, mengingat bahwa masyarakat Indonesia ini kan sebenarnya terkait kebutuhannya terhadap air, kayak misalkan akses sanitasi, akses terhadap air bersih, bahkan juga akses terhadap air minum yang langsung layanan dari air minum pun juga masih sulit ya Pak. Bagaimana Kemenlu juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat yang Indonesia yang ini pun juga tersampaikan dalam diplomasi multilateral dalam World Water Forum ini. Terus Pak Budi kalau boleh bertanya sedikit soal Starlink, ini kan nanti akan ada transmisi data ya Pak ya lewat Starlink, itu nanti regulasinya seperti apa Pak, dan jaminan keamanan datanya bagaimana Pak? Nah ini jangan sampai, ya kan kita nggak pengen data kita dimanfaatkan juga sama Bapak Elon gitu ya Pak ya. Nah mungkin Bapak boleh memberikan tataran regulasinya kan seperti apa. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Mbak Judith dari Harian Kompas. Itu tadi saya sebut tadi NOC-nya bagaimana. NOC itu Network Operation Center. Ya justru itu, kalau dia nggak begini ya nggak bisa dong. Ya kan, kita kan punya undang-undang perlindungan data pribadi. Ya macam-macam kan nanti. Jadi kalau dia nggak ada di sini nanti Starlink bisa dimanfaatkan untuk main judi online, pornografi dan sebagainya kan. Itu, karena itulah kita tetap berkeras bahwa NOC-nya harus ada di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia punya tangan untuk melakukan langkah-langkah bila mana mereka melanggar regulasi yang ada di Indonesia. Nah, ini bagian dari diplomasi kita terhadap Starlink ini gitu. Bahwa Starlink secara teknologi bisa mengatasi berbagai isu soal coverage ya gitu. Tapi kan juga jangan sampai karena isu coverage kedaulatan kita sebagai negara tidak kita jaga gitu loh. Kita sedang mendiskusikan itu. Mereka misal jualan langsung nih. Terus kalau customer service tadi kan saya bilang isu customer service. Terus kalau ada komplain gimana? Pajaknya gimana? Iya kan? Pengoperasiannya. Jadi saya nggak mau mereka ini seperti over the top nih. Nggak ada tanggung jawab ke kita. Buset deh. Ini berbahaya. Karena Leo ini kan semua satelitnya bergerak. Nanti pas masuk negara lain data kita diambil. Gitu. Kita juga nggak mau itu. Kita jaga bersama, mohon dukungannya, karena ini alot juga nih,
kelas berat, teman-teman media harus dukung Indonesia ya. Karena itu concern kita. Kita nggak mau Indonesia cuma menjadi pasar dan kita tidak melindungi warga bangsa kita, terutama penduduk kita yang membutuhkan pelayanan dan akses internet. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Judith. Barangkali kita harus lihat dari perspektif bahwa diplomasi multilateral kita di bidang air tidak dilakukan saat ini ya, tapi ini satu proses yang panjang sejak World Water Forum pertama dilaksanakan. Tujuan dari diplomasi kita adalah sudah sangat jelas, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dari berbagai kegiatan World Water Forum sebelumnya kan kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa juga belajar atau sharing best practices kita dengan negara-negara lain, juga sekaligus memanfaatkan kapasitas kita, kemampuan kita di bidang beberapa teknologi air tersebut sebagai aset diplomasi dalam rangka memberikan bantuan atau kerjasama dengan negara-negara sahabat, baik secara bilateral maupun melalui kerjasama tripartit. Jadi itu tujuan yang sangat penting untuk terus kita pertahankan, dan juga menarik kalau kita lihat ya di dalam World Water Forum sebelumnya kita kan bersaing dengan negara lain ya untuk menjadi tuan rumah, dan kita Indonesia memperoleh suara mayoritas karena pihak atau kandidat lainnya memperoleh 1 suara. Artinya dia hanya milih untuk dirinya sendiri. Sekali lagi itu menunjukkan satu kepercayaan global kepada kepemimpinan diplomasi Indonesia. Demikian Pak Dirjen. Baik, saya kira cukup press briefing kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman wartawan dan media. Om Shanti 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 Om. Ya sebentar, Pak Menteri mau ada tambahan sedikit. Sedikit aja. Begini, air ini kan penting buat kita. Makanya dalam bahasa Indonesia ini, air ini kalau dibolak-balik jadi maknanya berbeda. Karena itulah kita berharap World Water Forum ke-10 ini merubah air mata menjadi mata air. Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.